Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurfita Abdullah dari kelas kimia. Baik, di sini saya menjelaskan tentang industri susu dan keju. Nah, susu adalah cairan sekresi kelenjar-kelenjar ternak yang sedang laktasi. Susu dihasilkan dari ternak perah penghasil susu yaitu sapi, kambing maupun kerbau. Susu adalah bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang dapat diolah menjadi beragam jenis produk. Kemudian keju. Keju merupakan produk olahan susu yang sudah terkenal di masyarakat. Keju merupakan makanan yang diolah dari bahan susu baik itu susu sapi, susu kambing, ataupun susu kerbau yang berbentuk seperti endapan atau padatan. Kemudian proses pengolahan bahan baku susu. Pertama ada penanganan air susu. Penanganan air susu yang baik setelah pemerahan dapat mencegah terjadinya kontaminasi pada air susu. Kedua, sterilisasi susu. Sterilisasi susu adalah proses pengawetan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai temperatur di atas bilik didih, sehingga bakteri maupun kuman berikut sporanya akan mati dan semuanya mati. Ketiga, pengawetan susu. Pengawetan susu berguna untuk memperpanjang masa simpan dari susu tersebut tanpa merusak karakteristik dari susu tersebut. Keempat, pengolahan susu. Pengolahan susu yang diambil pada penelitian ini yaitu pengolahan pada produk olahan susu yakni yogurt. Yogurt mengandung bakteri-bakteri hidup dari probiotik yaitu mikroba dari makanan yang menguntungkan bagi mikroflora di dalam saluran pencernaan. Kemudian proses pengolahan bahan baku keju. Pertama ada pasteurisasi susu. Pasteurisasi susu dilakukan pada susu 70 derajat Celcius untuk membunuh seluruh bakteri patogen. Kedua, penambahan enzim Rennet. Rennet memiliki daya kerja yang kuat, dapat digunakan dalam konsentrasi yang kecil. Perbandingan antara rennet dan susu adalah 1:5.000, kurang lebih 30 menit setelah penambahan rennet di dalam susu yang asam, maka terbentuklah food. 3. Pengemasan susu. Pengemasan susu bertujuan agar enzim rennet dapat bekerja optimal. 4. Pematangan keju. Untuk menghasilkan keju yang berkualitas dilakukan proses pematangan dengan cara selama periode tertentu. Dalam proses ini mikroba mengubah komposisi keju dengan rasa, aroma, tekstur, dan spesifik. Kemudian penanganan limbah dari susu dan keju. Limbah susu dan keju. Tahap pertama, tahap proses equalisasi atau proses penyeragaman, yaitu proses pendahuluan yang akan sangat membantu terhadap proses aerasi anaerob. Tahap 2, proses anaerob, yaitu proses yang bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik terlarut dalam senyawa lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Tahap ketiga, proses aerisasi bertujuan untuk menurunkan bahan-bahan organik dan senyawa organik lainnya dengan bantuan bakteri anaerob. Keempat, tahap proses desedimentasi. Pertama yaitu untuk mengendapkan lumpur yang dihasilkan dari proses aerasi. Kelima, proses koagulasi atau flokulasi, yaitu proses penambahan dosis koagulasi dan dilanjutkan dengan proses pengadukan untuk membentuk flok. Nah, baik, terima kasih. Itulah presentasi dan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.